Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumriyah NIM 062. Di sini saya sebagai presentator yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian mudharabah. Nah, mudharabah adalah akad kerjasama usaha yang terdiri dari dua belah pihak. Pihak yang pertama, sahibul mal, adalah pihak yang 100% menyediakan modal, sedangkan pihak yang kedua adalah yang mengelola modalnya. Nah, untuk keuntungannya nanti akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan dan juga kontrak antara kedua belah pihak tersebut. Nah, semisalnya nanti ada kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Selanjutnya adalah rukun mudharabah. Nah, rukun mudharabah terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah pemilik dana yang menyerahkan dananya, yakni sahibul mal. Sedangkan yang kedua adalah orang yang bekerja atau orang yang mengelola dana tersebut atau bisa disebut dengan mudharib. Sedangkan yang ketiga adalah akad atau ijab kabul antara kedua belah pihak. Nah, untuk yang keempat adalah mal atau ra'sul mal, yaitu harta pokok atau modal dengan sistem mudharabah yang meliputi yang pertama modal. Nah, modal di sini harus terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Jadi kalau misalnya kita melakukan akad mudharabah ini di Indonesia, jadi kita menggunakan mata uang yang berada di Indonesia untuk menghindari perselisihan. Sedangkan yang kedua yaitu modal harus diserahkan sepenuhnya kepada mudharib pada saat kontrak dilaksanakan, dan juga modal harus jelas jumlah dan jenisnya, kayak misalnya jumlahnya 100 juta kayak gitu, jadi harus jelas. Nah, ada juga manajemen dalam mudharabah. Nah, manajemen ini adalah kontrak mudharabah yang dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah mudharabah mutalaqah. Nah, mudharabah ini adalah pihak pemilik modal, yaitu sahibul mal, memberi keleluasaan kepada pengelola modal atau mudharib untuk menentukan usaha apa yang akan dikelola. Sedangkan yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, di mana sahibul mal memberi batasan-batasan atas usaha yang akan dikelola, semisalnya jangka waktunya dalam pengelolaannya dan juga lokasi dalam usahanya. Maka hal itu dalam mudharabah muqayyadah diberi kebatasan. Selanjutnya adalah jangka waktu. Nah, mengenai jangka waktu ini boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal dan pengusaha mengenai jangka waktu mudharabah. Dengan catatan, apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak tersebut, maka harus terlebih dahulu memberitahunya kepada anggota yang lain yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada nisbah keuntungan. Nah, di dalam pembagian keuntungan ini sebelum ditetapkannya tidak dipermasalahkan ketika sahibul mal dan mudharib melakukan tawar menawar antara keduanya terkait dengan keuntungan. Namun setelah dilakukan tawar menawar dan nantinya ditetapkan keuntungan tersebut, misalnya 70 banding 30, 50 banding 50, maka hal tersebut harus ditetapkan dengan jelas. Selanjutnya adalah syarat-syarat mudharabah. Nah, syarat-syarat mudharabah terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu terdiri dari sahibul mal dan juga mudharib, harus ada kedua belah pihak. Yang selanjutnya adalah cakap hukum balik atau sudah dapat melaksanakan akad mudharabah, semisalnya sudah mukallaf, sudah cakap hukum untuk melakukan akad ini. Dan yang ketiga, modal. Artinya modal harus berupa alat tukar. Modal juga harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur, dan modal harus dalam bentuk tunai, dan modal harus dapat dipindahkan atau diserahkan dari pemilik modal sahibul mal kepada pengelola modal mudharib. Seperti itu. Itulah tadi pemaparan tentang rukun dan syarat dan juga pengertian dari akad mudharabah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Maulidia. Di sini saya sebagai pemateri kedua tentang aplikasi akad mudharabah dalam lembaga keuangan Islam.
Mudoroba biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi pendanaan, mudoroba diterapkan pada satu tabungan, baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka, seperti tabungan haji dan kurban. Produk penghimpunan dana ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 2 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang tabungan. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. 2. Ada deposito, baik deposito biasa maupun deposito spesial, di mana dana yang dititipkan pada bank khusus untuk bisnis tertentu. Produk ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 3 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang deposito. Pada fatwa ini yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Sementara itu, pada sisi pembiayaan, mudoroba pada perbankan syariah diterapkan untuk pembiayaan mudoroba, baik pembiayaan modal kerja maupun investasi khusus. Produk pembiayaan mudoroba ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 7 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang pembiayaan mudoroba. Berdasarkan fatwa ini, pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudoroba, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua belah pihak lain dengan pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Berikut ini uraian aplikasi mudoroba dalam bank syariah khususnya yang berlaku di Indonesia sekaligus tinjauan syar'i terhadap aplikasi tersebut. Yang pertama, akad mudoroba antara nasabah penabung dengan bank, yaitu pertama tabungan berjangka. Sistem atau teknisnya adalah nasabah penabung memiliki ketentuan-ketentuan umum yang ada pada bank. Kedua, deposito biasa. Pada produk ini, pihak penabung bertindak sebagai sohibul mal, yaitu pemodal, dan pihak bank sebagai mudorib, yaitu amil. Pada praktiknya harus ada kesepakatan tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar modal dapat diputarkan. Ketiga, deposito khusus. Dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Yang kedua yaitu pembiayaan yang dilakukan pihak bank kepada nasabah peminjam. Pada umumnya, banyak bank syariah yang tidak mengalokasikan dana pembiayaan ke produk mudoroba dikarenakan resiko yang cukup tinggi, sehingga bank syariah lebih banyak mengalokasikan pembiayaan kepada produk murabahah. Apabila terjadi kerugian pada usaha nasabah di luar prediksi semua pihak, maka secara prinsip mudoroba yang syar'i, kerugian yang terjadi selama bukan karena kelalaian dan kecerobohan amil murni ditanggung pemodal, dalam hal ini adalah bank. Amil tidak dibebani apapun kecuali dia rugi tidak dapat laba dari usaha tersebut. Praktik yang terjadi di dunia bank syariah cukup beragam. Semua bank mempersyaratkan pada akad mudoroba. Semua aset nasabah yang digunakan untuk usaha harus diasuransikan terlebih dahulu. Ini sebagai upaya pengamanan bila mana terjadi sesuatu di luar prediksi semua pihak. Baik, saya Intan Dukarisma Putri, NIM 061. Saya di sini sebagai presentator ketiga akan menjelaskan tentang konsep akad mudharabah musytarakah dan akad mudharabah musytarakah di lembaga keuangan syariah. Jadi teman-teman, sebelum kita mengetahui tentang apa sih akad mudharabah musytarakah, alangkah baiknya kita itu mengetahui pengertian akad mudharabah musytarakah. Jadi, akad mudharabah musytarakah itu di dalamnya itu ada dua akad yang dijalankan, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Nah, akad mudharabah musytarakah adalah bentuk akad mudharabah yang dalam kegiatan usahanya mudharib atau pengelola modal menyertakan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan secara bersama-sama. Nah, dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana yang mana berdasarkan akad mudharabah, akad yang pertama itu menyertakan juga dananya dalam investasi bersama berdasarkan akad musyarakah. Jadi intinya ketika si A sebagai pemilik modal memberikan dananya kepada pengelola modal, si B ini kan itu melakukan akad mudharabah. Nah, ketika si pengelola modal ini menginvestasikan dananya di akad kedua, nah dia itu juga
ikut serta dalam kegiatan usahanya. Nah, ini melakukan akad musyarakah. Nah, untuk pembagian hasil untuk akad yang kedua musyarakah, bahwa pengelola dana ini itu akan dibagi hasilnya sesuai dengan ketentuan akad musyarakah. Nah, setelah memperoleh keuntungan dari akad musyarakah tersebut, si pengelola dana ini akan membagi keuntungan juga di akad yang pertama, akad mudharabah. Jadi si pengelola ini akan memperoleh keuntungan 2 kali di akad musyarakah, yang mana dia itu ikut, meskipun dia pemilik menyertakan modalnya yang dari akad mudharabah, dia kan ikut serta juga dalam pengelolaannya, dia akan memperoleh keuntungan. Nah, di akad yang pertama mudharabahnya, dia kan sebagai pengelola dana itu akan membagi keuntungannya kepada si pemilik dana yang pertama yang di dalam akad mudharabah. Jadi seperti itu. Nah, dalam peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapapan LK nomor 03 tahun 2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mudharabah musytarakah adalah dana yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana atau sohibul mal, di mana sohibul mal dan perusahaan pembiayaan selaku pengelola atau mudharib turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi, dan keuntungan usaha itu dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam akad tersebut. Intinya untuk keuntungan dalam akad mudharabah musytarakah ini sama halnya kalau akad yang pertama mudharabah, itu keuntungannya juga akan dibagi sesuai porsinya kalau dia pemilik modal dan pengelola modal. Nah, untuk yang akad kedua musyarakah juga seperti itu juga ketentuannya, sama seperti dalam akad musyarakah. Intinya akad mudharabah musyarakah ini hanya sebagai akad gabungan antara akad mudharabah dan musyarakah. Nah, pembagian hasil usaha mudharabah musyarakah itu diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah paragraf 34 yang berbunyinya 1. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mudharib dan pemilik dana sebagai nisbah yang disepakati, sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana sebagai mudharib tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai musytarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Atau intinya itu seperti ini. Itu kan kita jelaskan dari mudharabah ke musyarakah, atau kita balik yaitu dari musyarakahnya, yaitu hasil investasi di mana para pengelola dana yang sebagai musytarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing kan. Akad yang kedua kan sudah mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya ketika si pengelola yang sebagai musytarik tersebut itu sudah mendapatkan keuntungan dari hasil usaha tersebut. Nah, keuntungan yang akan didapat itu akan dibagi juga dengan pemilik dana di akad mudharabah seperti itu. Nah, untuk rukun mudharabah musytarakah yang pertama yaitu sohibul mal atau pemilik dana, yang kedua orang yang bekerja yaitu mengelola harta atau mengelola dana tersebut. Terus yang ketiga ijab kabul, terus yang keempat mal yaitu harga pokok atau modalnya, terus yang kelima akmal yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba. Terus yang keenam keuntungan atau nisbahnya harus dijelaskan di awal. Terus selanjutnya yaitu syarat-syarat mudharabah musytarakah. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang. Yang kedua, bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasyaruf. Maksudnya itu mampu bertindak dalam pengelolaan dana tersebut. Terus yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut. Akan dibagi kepada pemilik modal dan pihak yang mengelolanya atau biasanya disebut pihak lembaga keuangan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Terus yang keempat, keuntungan yang akan menjadi pihak pengelola dan pemilik modal juga harus jelas presentasenya, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat. Semua itu tergantung pada ketentuan pada saat akad.
Terus yang kelima, melafalkan ijab dari pemilik modal. Misalnya, aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua, dan qabul dari pengelola bahwasanya uang tersebut sudah diterima, seperti itu. Terus yang keenam, mudharabah musytarakah ini bersifat mutlak, yang mana pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk memperdagangkan. Maksudnya, pemilik modal dalam mudharabah musytarakah ini tidak mengikat gitu loh, bagaimana pengelola ini diperdagangkan ke usaha apa gitu, intinya bisa dipercaya, seperti itu. Baik, untuk konsep yang kedua yaitu akad mudharabah musytarakah dalam lembaga keuangan syariah. Nah, didefinisikan oleh Ajmal Al-Fiqih Islami dalam keputusan Muktamar nomor 123 tahun 2001 yang berbunyi mudharabah musytarakah yaitu di mana para pemilik dana terdiri dari jumlah orang banyak yang memberi dananya untuk dikembangkan oleh pihak kedua atau bank pada sektor yang dianggap mendatangkan laba. Terkadang sektor tertentu yang dikiranya itu mampu menghasilkan keuntungan. Para pemilik dana memberikan izin kepada pengelola untuk menggabungkan dana mereka menjadi satu, termasuk dana pengelola. Dan pengelola memberikan izin kepada para pemilik dana menarik seluruh dana mereka atau sebagainya berdasarkan syarat-syarat tertentu. Intinya berdasarkan akad yang telah disepakati. Nah, akad mudharabah musytarakah telah difatwakan oleh DSN MUI nomor 50 DSN MUI tahun 2006 dengan pertimbangan bahwa akad ini diperlukan dalam melakukan kerjasama karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar dari para pihak. Akad mudharabah musytarakah merupakan bagian dari akad mudharabah, oleh karena itu lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk menggunakan akad tersebut. Dalam prakteknya, akad mudharabah musytarakah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 50 tahun 2006 memiliki dua macam ketentuan, yakni ketentuan untuk produk penghimpun dana dan untuk produk penyalur dana. Adapun ketentuan untuk produk penghimpun dana, yang mana satu, konsep akad yang digunakan adalah akad mudharabah musytarakah, yakni perpaduan antara konsep mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, lembaga keuangan syariah sebagai mudharib atau pengelola modal menyertakan modalnya dengan modal yang dikeluarkan oleh nasabah untuk diinvestasikan, sehingga lembaga keuangan syariah juga berkedudukan sebagai musytarik. Terus yang ketiga, lembaga keuangan syariah juga berkedudukan sebagai mustarik, yang mana pihak yang menyertakan modal berhak memperoleh bagian dari hasil investasi yang disesuaikan dengan porsi modal yang disertakan. Yang keempat, hasil investasi dibagi terlebih dahulu kepada lembaga keuangan syariah yang berkedudukan sebagai mustarik. Selanjutnya dibagi antara lembaga keuangan syariah sebagai mudharib dengan nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati. Yang kelima, apabila hasil investasi tersebut mengalami kerugian, maka lembaga keuangan syariah sebagai mustarik bertanggung jawab menanggung kerugian disesuaikan dengan porsi modal yang telah disertakan. Nah, itu. Terus selanjutnya ketentuan untuk produk penyalur dana. Yang pertama, konsep akad yang digunakan yaitu akad mudharabah musytarakah, yakni perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, nasabah sebagai mudharib atau pengelola modal menyertakan modalnya dengan modal yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah untuk diinvestasikan. Yang ketiga, nasabah yang juga berkedudukan sebagai mustarik atau pihak yang menyertakan modal berhak memperoleh bagian dari hasil investasi yang disesuaikan dengan porsi modal yang disertakan. Yang keempat, hasil investasi dibagi terlebih dahulu kepada nasabah yang berkedudukan sebagai mustarik, selanjutnya dibagi antara nasabah sebagai mudharib dengan lembaga keuangan syariah sesuai nisbah yang telah disepakati. Yang terakhir, apabila hasil investasi mengalami kerugian, maka nasabah sebagai mustarik bertanggung jawab menanggung kerugian disesuaikan dengan porsi modal yang telah disepakati. Jadi, kerjasama yang telah disepakati tersebut apabila di kemudian hari ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau jika ada perselisihan antara keduanya dan tidak menghasilkan kesepakatan melalui musyawarah, maka akan diselesaikan melalui badan arbitrase syariah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.